saya cukup stres saat itu, bahkan selama sebulan saya sering menangis di toilet. Sedih banget. Ditambah kenaikan gaji yang kurang lebih 40% dari sebelumnya. Wow, itu gede banget loh. Itu sangat. Hai, Welcome to channel Glints Indonesia. Gue Imo. gue Queen. Dan kali ini kita akan ngebahas cita-cita karir yang udah kalian submit. Ya, jadi udah ada 3 cerita nih yang dipilihin sama tim YouTube Glints buat kita bacain hari ini. Dan by the way, cerita yang masuk itu real submission loh guys, udah dimasukin langsung sama pengguna Glints. Ya, jadi kita langsung masuk aja kali ya ke story yang pertama. Yuk. Cerita pertama dari Vika Destiani. Hai Vika. Hai Vika. Hai Glints, kenalin, saya Vika, 23 tahun. Dan saat ini saya bekerja sebagai senior procurement specialist di perusahaan retail. Di sini saya mau cerita tentang pengalaman yang tidak menyenangkan pada masa awal-awal karir, yang akhirnya membuat saya jadi lebih baik setelahnya. Sebelumnya, saya berkesempatan untuk bekerja dari saya lulus SMA sambil berkuliah di perusahaan manufaktur sebagai senior general affair. Wow, dari lulus SMA. Keren banget ya. Langsung kerja, keren. Setelah 2 tahun bekerja, saya cukup nyaman dengan posisi pekerjaan saya yaitu sebagai GA. Tapi pada saat itu, atasan saya menginginkan saya untuk menjadi supervisor procurement dan PPIC. Wow. Saat itu, hal yang tidak menyenangkan menurut saya yaitu kesulitan karena harus belajar banyak mengenai bahan baku, proses procurement, dan negosiasi dengan banyak supplier terkait harga dan barang. Ada juga kesalahan-kesalahan yang saya buat tentunya. Saya cukup stres saat itu, bahkan selama sebulan saya sering menangis di toilet. Sedih banget. Tapi saya tetap bertahan dan terus curious. Tidak hanya belajar melalui pekerjaan saya, tapi juga mengorbankan waktu ambil course setelah pulang kerja untuk belajar mengenai procurement lebih dalam. Niat banget Vika. Pengalaman tidak menyenangkan karena pindah-pindah divisi dan kesulitan pada saat itu ternyata membantu saya menjadi diri saya sendiri hari ini. Tidak hanya mengembangkan karir di bidang procurement dan SCM, tetapi membantu saya untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, negosiasi, dan networking dengan banyak orang. Wow. Keren banget ya ceritanya. Oke, jadi sekarang kita mau react ke story Vika yang udah dibaca tadi. Apakah kita relate atau nggak relate sama ceritanya Vika? Kita langsung aja kali ya react ceritanya. 1, 2, 3. Relate, gue relate. Oke, kita sama-sama relate ya. Kita ceritain kali ya berdasarkan pengalaman kita. Tapi gitu. lo dulu, tadi kan gue udah boleh. Gue juga dulu waktu pertama kali kerja itu overwhelming juga sih sama kerjaan yang masuk gitu kan, namanya baru pertama kali kerja, mungkin kaget juga kali ya sama dunia kerjaan yang beda banget gitu sama dunia perkuliahan kayak gitu. Terus kalau ngomongin nangis di toilet sih jujur pas pertama kali kerja belum pernah, paling nangisnya di rumah aja gitu. Kalau lu sendiri gimana? Pernah nggak? Gue pernah. Jadi ke-spill nih. Gue pernah pas pertama kali magang kayak Vika gitu. Oh iya? Gue OTW pulangnya naik ojol. Terus gue di ojol nangis. Karena gue ngerasa kayak ya ampun gue masih bego banget. Ya ampun. Tapi enak sih ditemenin abang ojol daripada sendirian ya kan? Nah, abang ojolnya nggak tahu. Oke. Sebenarnya pengalaman di pertama kali kerja tuh nentuin juga sih sama diri gue yang sekarang gitu kan. Jadi setelah dapat pengalaman banyak, udah tahu gimana rasanya overwhelm, kerjaan banyak. Jadi akhirnya sekarang tuh kayak kalau udah ada kerjaan banyak, ya udah aja gitu. Ya udah. Jadi inget juga gitu kan dulu gue pernah sampai nangis gini-gini. Jadi kayak udah nggak apa-apa, terbiasa. time aja. Bener banget. Jadi ya take your time nggak sih? Benar. Pelan-pelan. Oke, mungkin gantian kali ya. Sekarang lo yang cerita. Iya, kalau gue relate sih mungkin kayak tadi gue cerita, gue pernah pas awal karir nangis gara-gara overwhelm sama dunia kerja lah, nggak biasa sama kuliah dibandingin sama kuliah gitu dan SMA tadinya gitu. Dan mungkin gue juga pernah ngambil course kayak Vika tadi gitu. Mungkin gue nggak course banget sih, tapi gue mungkin ikut event gitu. Karena gue emang waktu dari awal karir kan gue kerja di event gitu. Jadi mungkin gue ikut beberapa event juga yang lain gitu buat belajar gimana orang-orang lain nyusun event mereka gitu. Menurut gue itu juga penting banget sih. Taking the time untuk
belajar sesuatu yang di luar dari yang diajarin di kantor. Karena siapa tahu insight-nya lebih dalam lagi. Bener banget. Jadi harus bisa agile juga ya, cari ilmu di luar kerjaan yang kita jalanin setiap harinya. Bener banget. Oke, Kita lanjut ke cerita karir kedua ya. Kali ini Queen yang bacain. jadi cerita yang masuk kali ini dari Anonymous. Jadi dia nggak kasih tahu namanya siapa, Gak apa-apa. tapi nggak apa-apa. Tetap kita bacain ceritanya. Jadi, saya lulus di tahun 2021 setelah sempat bekerja di bidang sales. Salah satu teman kuliah menghubungi saya untuk bergabung ke perusahaan keluarga milik orang tuanya. Saya bergabung dan bekerja di perusahaan tersebut tanpa kontrak kerja. Wah, ini bahaya sih tanpa kontrak kerja. Pada saat itu, dia beralasan karena manajemen perusahaan sedang dalam perbaikan. Jadi, kontrak kerja yang diberikan itu bakal nanti dikasihnya. Sebagai teman yang sudah kenal baik dengannya, saya memaklumi hal tersebut dan tetap bekerja tanpa kontrak kerja. Oke, jadi ternyata temenan ya. Jadi rasa nggak apa-apa gitu ya katanya kontrak. Nah, lanjut, permasalahan muncul di awal saya masuk. Manajemen dan alur kerja yang tidak jelas, komplain dari klien yang tidak ditanggapi serius, banyak pekerjaan yang dilimpahkan ke saya, hingga gaji yang terlambat saya terima. Sampai gaji loh ya. Nah, selanjutnya, permasalahan yang sama terjadi terus-menerus tanpa ada perbaikan yang berarti. Puncaknya, setelah setahun saya bekerja di sana tanpa kontrak kerja, saya terlambat mendapatkan gaji hingga 1 bulan lamanya. Selama saya belum menerima gaji, saya akan tidak masuk kerja dan bekerja secara freelance, gitu, kata Anonymous. Selanjutnya, setelah gaji yang terlambat tersebut diberikan, bos saya meminta saya untuk bekerja lagi. Saya pun kembali meminta kontrak kerja pada atasan saya. Namun beliau menolak memberikan kontrak kerja karena takut tidak bisa memenuhi waktu penerimaan gaji yang sesuai. Akhirnya, saya tidak melakukan kerja di sana, tidak melanjutkan kerja lagi di sana dan memilih untuk bekerja freelance dan mencari pekerjaan lainnya. Oke, jadi Anonymous nih kayak udah give up gitu ya atas pelakuan buruk. Gue cari aja. Bener banget. Nah, selanjutnya hal yang saya sadari dari pengalaman ini adalah ada pengusaha yang hanya ingin memeras keringat pekerja tanpa memberikan gaji yang layak. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tidak ada, padahal resiko kerjanya itu sangat tinggi. Bahkan administrasi sengaja tidak diperjelas agar dapat lari dari tanggung jawab. Gitu, ini kayaknya red flag banget ya diceritain. Denger tuh udah kayak Nah, sejak saat itu saya belajar untuk sebisa mungkin mencari dengan detail reputasi perusahaan atau pengusahanya agar hal-hal tersebut itu tidak terjadi kembali. Administrasi apapun bentuknya sangat penting dan tidak hanya percaya dengan kata-kata saja walaupun itu dari teman baik kita sendiri. Oke, yuk kita lihat ceritanya. Ya. Gue hitung ya. 1, 2, 3. Tidak relate. Kok kita sama terus? Iya, mungkin karena kita satu kantor. Oke, gue nggak relate. Jadi kayaknya lo dulu deh yang cerita gimana. Gue nggak relate sebenarnya karena gue selama karir itu agak ragu untuk kerja bareng teman atau keluarga. Gue selalu berusaha untuk avoid itu. Entah kenapa gue takutnya malah digampangin. Kayak yang tadi diceritain sama Anonim. Gini kayak, oh yaudah nggak usah pakai kontrak deh. Apa kita kan teman gitu kan. Nyepelein Atau gitu ya kita yang kan keluarga, administratifnya. Iya. Taunya malah ada kesalahan-kesalahan gitu. Yang tadinya sebenarnya gue takutin tapi ternyata terjadi di Anonim ini. Oke, jadi lo kayak menghindari gitu ya kerja Iya. sama orang deket yang apa ya? Kayaknya kalau kerja sama orang deket tuh lebih ke nggak enakan gitu nggak sih? Kalau mau lagi apa-apa, aduh nggak enak temen Takut gue. dimanfaatin. Takut dimanfaatin. Benar juga. Oke, gantian ke gue kali ya. Iya. Kalau gue sendiri nggak relate sama cerita Anonymous tadi karena mungkin gue bersyukur juga kali ya, alhamdulillahnya belum pernah gitu ketemu perusahaan yang kayak se-red flag itu nggak ngasih hak pekerjanya sampai kontrak kerjanya itu juga nggak ada gitu. Jadi buat Anonymous tadi yang nggak ngasih nama mungkin kayaknya udah belajar banyak juga kali ya dari pengalamannya ya. Tadi dari ceritanya juga kayak udah anti banget nih, udah nggak mau lagi kerja tanpa kontrak, tanpa dibayar dan gajinya telat kayak gitu. Jadi kayak harus dihindarin banget ya. Yes, thank you tapi buat sharing ya Anonymous ya.
Iya, semoga kamu bisa dapat hak-hakmu setelah bekerja dan nggak dikerjain lagi ya sama orang kayak gitu. Semoga nggak terjadi lagi ke kamu. Bener banget. Good luck buat Anonymous yang udah submit. Thank you juga udah share ceritanya. Ke cerita selanjutnya, berarti ini cerita ketiga ya yang mau kita bacain. Cerita dari Sri. Hai Halo Sri. Setelah selesai skripsi, aku pindah ke kantor baru setelah sebelumnya bekerja di salah satu startup. Dan di sini aku bisa bilang karirku mulai. Di tempat baru ini, aku ketemu sosok mentor yang wah luar biasa sportifnya. Namanya anak kuliahan, aku kan agak bodoh ya. Sama. Ngerasa kurang terus, ngerasa aduh aku bisa ngapain lagi ya. Lalu di perusahaan ini ternyata ada klien dari luar negeri. Dan cukup sering tektokan. Akhirnya aku bilang sama leaderku kalau aku mau improve skill bahasa Inggris aku. She's really happy to hear that dan bantu aku mulai dari revisi draft email sampai kasih tools untuk belajar. Wow, aku supportive. juga ngebantuin dia bikin report atau eskalasi ke tim lain. Ini mentornya supportive banget. She really appreciated improvement aku yang lumayan pesat di beberapa bulan pertama. Sehingga jadilah aku karyawan tetap sebelum kontrak berakhir. Wow, keren. Ditambah kenaikan gaji yang kurang lebih 40% dari sebelumnya. Wow, itu gede banget loh. Itu sangat bombastik. Bener-bener kaget banget, tapi juga bersyukur. Karena waktu itu emang ada kebutuhan gede di rumah. Kayak pas banget. Setelah mentorku dipindahin ke divisi lain, alhamdulillah aku naik jadi senior. Memang usaha nggak pernah ngianatin hasil. Karena selama beberapa periode aku selalu dapat posisi untuk awardee sebagai kandidat yang menerapkan value perusahaan sampai dapat tanda mata. Wih, oke. Dari sini aku sadar aku nggak boleh minder lagi dan nggak boleh ngerasa kurang lagi. Nice. Sayangnya, COVID bikin aku harus cari kerjaan baru. Yes. Tapi nggak apa-apa. I know my worth now. Semua itu nggak lepas dari peran mentorku. Aku ngerasa perkembangan aku lumayan pesat setelah dapat mentor beliau. Sekarang aku juga kerja di startup dan lebih aktif lagi berbahasa Inggris. Wah, keren. Langsung dapet impact-nya ya dari mentornya. Oke, sekarang kita coba ya, kita relate atau nggak relate. Yo, boleh. 1, 2, 3. Relate. Sama lagi. Sama. Kita 3 cerita tuh sama terus ya? Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi gue relate sama ceritanya Sri karena Sri itu cerita punya mentor yang suportif banget gitu, mau ngasih tahu, mau ngajarin apa yang dia nggak bisa buat support kerjaannya Sri juga. Nah, pengalaman gue sendiri pas kerja gitu ya, gue juga punya mentor atau atasan gitu kali ya yang suportif juga gitu. Kalau misalkan kita dikasih kerjaan nih sama dia, tapi kita kasih tahu juga gitu, oh gue kendala di sini nih kak, gue nggak bisa gini. Terus akhirnya ya dia juga mau gitu buat ngajarin. Bahkan bahkan bisa bikinin session juga gitu buat akhirnya belajar bareng. Dan di saat akhirnya gue bisa bikin kerjaan itu, dia juga apresiasi. Ternyata gue bisa belajar sendiri kayak gitu, cari-cari tahu sendiri tanpa harus diajarin dia terus kayak gitu sih. Menurut gue itu penting banget support dari atasan atau dari mentor yang akhirnya bisa bikin kita pede juga gitu kalau mau ngelakuin kerjaan atau ngelakuin sesuatu gitu kan. Jadi nggak takut salah lagi dan bisa dapat dapat trust gitu kali ya dari atasan kayak gitu. Kalau lu sendiri ada relate nggak tentang kayak gitu? Iya, relate sih, tapi Sri itu berarti laki banget ya, langsung dapat mentor padahal baru lulus dan baru kerja gitu. Karena itu sebenarnya nggak selalu terjadi buat semua orang. Oh gitu. Iya benar banget. Aku juga sempat relate sama cerita Sri tadi. Ini bukan utamanya sih soal mentornya, tapi aku juga sempat terdampak oleh COVID gitu. Oh iya. Apa nih lo? Iya, gue pas COVID itu mengakibatkan gue untuk hilang pekerjaan gue gitu, which is pekerjaan pertama gue gitu. Tapi kayak Sri juga, alhamdulillah langsung dapet pekerjaan lagi abis itu gitu, karena terus berusaha dan know my worth juga. Gitu. Benar. Alright, good luck juga buat Sri tadi ya. Yang thank you Sri udah sharing ceritanya. Thank you, salam juga buat mentornya Sri yang sangat-sangat supportive. Oke. Nah, itu tadi 3 cerita yang udah dipilih sama tim YouTube Glance. Buat teman-teman yang nonton, boleh komen juga nih di kolom komen. Kira-kira relate sama cerita yang mana sih dari 3 cerita yang udah kita share tadi?
Nah, atau kalau kalian punya cerita sendiri juga yang mau dibahas sama kita berdua atau sama tim yang lain dari Glints, itu boleh disubmit di link yang ada di description box di bawah ini ya. Atau bisa juga scan QR code ini. Di sini. Nanti kalau kalian submit, kalian bisa jadi dapat hadiah yang menarik loh. Oke, jangan lupa submit ya. Dan buat teman-teman semua, pokoknya thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman dapat notif juga nih kalau ada video-video menarik yang bakal tayang di YouTube Glints. Dan juga buat teman-teman yang lagi cari kerja, jangan lupa langsung aja ke website Glints dan aplikasi Glints buat lamar kerjaan di sana ya. Ya, sekarang bisa juga langsung chat, langsung apply. Bener banget. Good luck buat teman-teman semua pokoknya yang lagi cari kerja. Thank you so much for watching ya. Good luck on your career journey. See you on the next video. Bye-bye. Thank you.